Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bapak Ibu, Masya Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wa alaina ajma'in wa ba'du. Ayyuhal hadirun faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah bimtisalil awamirihi wastinabi nawahihi. Hasuqallah ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi haditsih syarif, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bapak, Ibu, dan saudara yang insya Allah dirahmati Allah, pagi ini nikmat yang sangat mahal, iman Islam, mudah-mudahan masih bersemayam mantap di hati kita Bapak Ibu, dan fisik kita yang oleh Allah diberikan kesehatan. Dari nikmat itu kita diperkenankan untuk meringankan langkah hadir memakmurkan rumah Allah. Mudah-mudahan hadir kita ini sebagai ikhtiar untuk menghadirkan barokah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam semoga tercurah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan melimpah kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan akhirnya melimpah pula kepada kita sekalian yang merindukan pertolongan atau syafaatnya besok di hari kiamat. Tidak ada jalan lain Bapak Ibu kecuali kita senantiasa ittiba dengan tuntunannya, senantiasa kita mencintai dan menghidupkan sunnah-sunnahnya, ya us-sunnah ila akhiril hayat. Bapak Ibu, sesuai dengan jadwal yang sudah dituliskan oleh panitia penyelenggara kegiatan pengajian pagi Ramadan PCM Wiradesa, pagi ini saya akan mempelajari bersama Bapak dan Ibu tentang madhahir dha'fil iman. Satu kitab yang ditulis oleh Muhammad Sholeh Al-Munajjid. Di situ ada bagian bab
yang akan kita pelajari bersama, yaitu madhahir dhafil iman, yaitu asbabu dhafil iman. Jadi bagian dari kitab madhahir dhafil iman itu ada asbabu dhafil iman. Bagian dari tanda-tanda zahir yang kelihatan tentang lemahnya iman itu ada bab sebab-sebab lemahnya iman. Bapak Ibu, iman ini menjadi bagian yang sangat penting, menjadi hiasan dalam kehidupan seorang Islam, dan urusan-urusan orang yang beriman ini sungguh menakjubkan, karena memandang bahwa semua keadaan itu baik, sementara keadaan kita bisa jadi menyenangkan, bisa jadi menyusahkan, tetapi sungguh menakjubkan ketika itu dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Disebutkan dalam sebuah hadis, ajaban li amril mukmin, fa inna kulla amrahu lahu khairun wa laisa dzalika illa lil mu'min. Fa in asobathu sarra'u syakaro wa in asobathu dzarra'u sabaro. Sungguh menakjubkan urusan orang-orang yang beriman. Semua perkara yang mengenainya baik baginya apabila ditimpa kesenangan, kebahagiaan, syakaro wa kana khairon lah. Dia bersyukur dan bersyukur itu lebih baik baginya. Apabila ditimpa mudarat, kesulitan, musibah, kesukaran, sabaro wa kana khairon lah. Dia senantiasa sabar, dan sabar itu lebih baik baginya. Itulah keajiban iman. Iman, aman, amin, amanah, satu rumpun. Keyakinan, kepercayaan, integritas, loyalitas, itu dalam satu rumpun iman. Amin, amanah, aman. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil disebut sebagai al-amin, yang dapat dipercaya. Hadirin rahimakumullah, iman yang kita miliki, pemberian Allah Subhanahu wa taala, itu bersifat fluktuatif bagi kita, tidak stabil. Iman itu labil, yazid wa yanqus, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Naik apabila kita sekalian sedang giat, semangat untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub ilallah, dengan berikhtiar melaksanakan perintah-perintahnya dan berupaya menjauhi larangan-larangannya. Iman turun manakala kita enggan untuk beribadah kepada Allah, pesimis,
enggan untuk berbuat baik, enggan untuk berbagi, sedekah, infak. Ketika kita enggan melakukan hasanat, kebaikan-kebaikan, maka disebut iman kita masih yangkus, masih menurun, kurang. Bapak Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala merefresh, menyegarkan kita sekalian dengan 1 tahun 1 bulan yang dimuliakan, yaitu bulan suci Ramadan, untuk bagaimana kita meningkatkan amalan-amalan ibadah, mentarbiyah kita dengan amalan yang cukup panjang 1 bulan, 29 hari atau 30 hari, merupakan wujud tarbiyah, pendidikan yang disampaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sekalian untuk menjaga dan terus meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang cukup panjang yang Allah berikan kepada kita di bulan suci Ramadan, beda dengan ibadah yang lain seperti sholat, hanya beberapa menit, 5 menit atau 10 menit. Zakat mungkin juga sebentar, dari rumah mengantarkan ke lazis atau ke masjid ketika zakatul fitri sebentar. Ibadah haji 8, 9, 10, 11, 12, 5 hari jika nafar awal dan 6 hari jika nafar sani. Tetapi Ramadan 29 sampai 30 hari. Ini menunjukkan bahwa pembiasaan yang Allah berikan di bulan suci Ramadan sebagai bulan untuk tarbiyah bagi kita sekalian, agar makna, fadilah, keutamaan, banyaknya rahmat, banyaknya ampunan Allah tidak terlepas dari jaringan kita. Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan, jika kita mendapati bulan yang penuh ampunan, penuh rahmat, sampai bulan itu berlalu kita tidak mendapatinya, maka kita berarti dalam keadaan terhalang mendapati kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu, banyak para alim merumuskan sebab-sebab kita sekalian imannya lemah. Banyak mu'alim, banyak para alim yang merumuskan sebab-sebab lemahnya iman. Saya memilih di antara mereka, yaitu Muhammad Sholih Al-Munajjid, yang merumuskan asbabu dha'fil iman. Kenapa? Karena lebih ringkas, lebih simpel, dan mungkin lebih mudah kita pahami. Nanti untuk berjaga-jaga bagi kita agar iman kita terus terawat, terus meningkat, hingga akhir hayat kita iman kita masih kuat di dada kita, hingga kita dalam kedudukan husnul khotimah. Di antara sebab lemahnya iman menurut Muhammad Sholih Al-Munajjid dalam kitab Madhahir Dha'fil Iman, dapat saya simpulkan ada 2 hal. 2 hal itu yang
dari dalam, faktor dari dalam, faktor dari luar, faktor internal dan faktor eksternal. Sebagaimana yang tersebut dalam kitab tersebut, kita akan memulai dengan faktor eksternal yang ada di luar kita. Faktor apakah sebenarnya yang menjadi penyebab lemahnya iman bagi kita? Yang pertama disebutkan dalam kitab itu adalah al-ibtiadu anil ajwa al-imaniyah fatorot tawilah. Al-ibtiadu anil ajwa al-imaniyah fatorot tawilah. Jauhnya kita dari lingkungan, dari masyarakat, dari komunitas yang tidak islami untuk rentang waktu yang cukup lama. Lingkungan kita, masyarakat kita yang tidak islami dalam rentang waktu yang cukup lama, ini mempengaruhi iman kita, bahkan bisa melemahkan iman seseorang. Nah, betapa pentingnya lingkungan kita, betapa pentingnya masyarakat kita. Maka membuat masyarakat Islami itu menjadi penguat iman kita sekalian, penjaga iman kita sekalian. Maka di anggaran dasar Persyarikatan Muhammadiyah ini terdapat tujuan yang jelas menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam hingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, merindukan masyarakat Islami. Karena dari masyarakat Islami yang terbentuk itulah akan menjaga dan merawat iman orang-orang yang ada di dalamnya. Kalau satu kelompok masyarakat sudah Islami yang disebutkan sebagai Qaryah Thayyibah dalam kitab Himpunan Putusan Majelis Tarjih yang jilid 3, masyarakat lagi yang lain, masyarakat sebagai masyarakat utama masyarakat Islami Qaryah Thayyibah, bentukan masyarakat yang menjadi masyarakat madani, masyarakat utama masyarakat Islam sebagai Qaryah Thayyibah, Masya Allah. Maka dalam skala yang luas akan berlaku penerapan syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi aman. Dari iman yang terjaga maka akan menjadi aman, Masya Allah. Nah, itu adalah dirindukan. Terus seperti apa gambaran Qaryah Thayyibah? Disebutkan dalam HPT jilid 3, Bapak Ibu nanti bisa membuka. Ada 9 ciri, 9 karakter. Kalau disampaikan nanti sampai berbuka puasa. Nah, saya hanya mengambil 1 atau 2 saja di antara ciri Qaryah Thayyibah, masyarakat madani, masyarakat Islami yang karena dari masyarakat itulah akan mempengaruhi, menjaga, mempertahankan iman kita sekalian. Nah, di antara beberapa indikator atau ciri kekhususan karakteristik masyarakat yang disebutkan sebagai Qaryah Thayyibah, itu yang pertama adalah masjid yang ada itu menjadi pusat ibadah, pusat pelayanan, pusat kegiatan sosial.
Mari kita lihat Bapak Ibu masjid-masjid yang ada di sekitar kita. Pusat ibadah. Artinya masjid itu karena menjadi senter, menjadi pusat, harus ada suara adzan. Harus ada suara adzan. Suara adzan harus terdengar. Suara adzan harus keras. Beda dengan informasi-informasi yang berkembang. Adzan keras ora entuk. Beda. Ini Qaryah Thayyibah, lingkungan Islami yang kita rindukan. Di masjid itu harus berkumandang adzan yang bisa didengar. Karena itu menjadi komando. Sebagaimana suara imam, takbir intikal harus jelas. Karena itu menjadi komando bagi makmum. Kalau tidak jelas ada mubalek, ada penyambung. Karena itu menjadi komando. Sekalian saya mengingatkan, Bapak Ibu kalau menginginkan 25-27 derajat, maka tidak boleh gerakannya bareng dengan imam, apalagi mendahului. Senajan ibu bapak sampun apal gerakane, tapi tidak boleh mendahului. Jangan kupeng nggih. Sebab ada ibu-ibu, "Julah sampean kok gerakane dhisik wong mau imam burung sujud kok sampean wis sujud. Alah Pak Gedor wong kok Pak kaya kiye kok." Ini kan kupeng namanya. Tidak tahu bagaimana innama ju'ilal imamu liyu'tama bihi. Begitu. Jangan barengi. Fa idza kabara fakabiru wala tukabiru hatta yukabira. Wa idza raka'a farka'u wala tarka'u hatta yarka'a. Wa idza sajada fasjudu wala tasjudu hatta yasjuda. Semua gerakan. Lalu imam harus takbir intikal keras karena akhir kata dari imam itu menjadi komando makmum bergerak. Jadi ketika Allahu Akbar baru makmum Allahu Akbar. Ketika sami Allahu liman hamidah, makmum baru berdiri, kemudian setelah tegak membaca Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu dan seterusnya. Ketika imam sujud sama Allahu Akbar, maka sebelum bar tidak boleh kemudian makmum itu bareng masih Allah, melu Allah. Boleh sih boleh, tapi tidak mendapati keutamaan 25-27 derajat. Dan ini sangat sulit karena sudah refleks dan sudah hafal gerakan-gerakan itu. Apalagi ketika terfokus dengan bacaan-bacaan dari masing-masing kondisi. Ketika rukuk wis maca subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, kan terus berdiri. Padahal imam belum berdiri. Jadi patokane macane dhewe. Bacaannya sendiri kok macane dhewe. Bacaannya sendiri. Sujud juga ketika sudah baca kuwi terus duduk. Nah, mari Ibu di Ramadan ini sholat kita rasakan. Jadi ketika rukuk misalnya Allahu Akbar, kita rasakan. Nek perlu aja maca dhisik. Mek lurus dulu biar tumakninah dulu baru kita membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Rasakan, kemudian kita baru berdiri. Nah, seperti itu. Nah, Bapak, Ibu, kembali tadi azan menjadi komando. Nah, maka ketika ada suara azan itu menjadi komando bagi masyarakat di lingkungan yang sudah terbentuk Qaryah Thayyibah yang dirindukan, yang diharapkan. Karena menjadi komando dan menjadi panggilan, maka berupaya terutama bapak-bapak dan saudara-saudara lanang untuk segera hadir. Ibu boleh saja hadir karena ingin mendapati jamaah. Nah, bapak-bapak yang wajib hadir, ibu-ibu boleh hadir karena ingin mendapati 25-27 derajat. Lanang omah sah apa ora? Jare wong lanang nang omah entuk apa ora? Entuk.
Di rumah entuk sah. Salatnya di rumah ya sah entuk. Panjenengan ya biasa nggih ra. Tapi kecintaan kepada Rasul dipertanyakan. Ada sunnah Nabi yang dikuatkan, yang kula panjenengan remehkan. Ketika kita sholat duhur di rumah, sholat asar di rumah, ngimami bojone, kala-kala dewi, asar kala-kala jam 3, kala-kala jam 5. Nyatane pasare ya rame. Apa maneh iki dalan Patian bebel kuwi nek sore Pak liwat nyabrang ngetan ora iso. Ora iso. Ngisi kuliah senja, alhamdulillah takdir Allah. Ngenteni suwi ra iso, ana kol teklek mogok nang ngarepku. Lagi kesempatan gampang. Nah, jadi diberikan jalan untuk nyabrang. Yang mengunjungi pengajian sore sedikit, lebih sedikit dari ini. Tapi yang jalan itu, wah ngalor ngidul, termasuk sampean dean. Yo, derek mboten sampean jalan-jalan ketika sore di Patian Nokerto mriko, mboten nggih, mboten duwite telas marai, utawa dereng diberi bapak. Masya Allah. Niku nggih ana sing guntah wirawiri tok, ana sing guntah orang yang tumbas ki ora, pancen nggo gawe mejeng-mejeng niku. Lah niki menghabiskan waktu yang tidak berkualitas jadinya. Nah, sekali lagi untuk masjid sebagai komando. Nah, masjid sebagai komando. Maka ketika kita belum bisa kok ora bisa napa? Nah, belum bisa. Nanti yang bertanya Bapak Ibu. Bapak misalnya seperti ini, mau aku sholat duhur kok telat. Kok telat, mau sholat duhur kok ora bisa jamaah malah. Sebabnya apa? Sampean sing nakoni dhewe ra. Engko ora Pak Biji kok. Yang jenengan yang introspeksi. Lah iya ya aku mau kok sholat duhur kok menangi sak rakaat tok. Sebabnya apa mau sih? Oh alah iki ada jawaban. Oh iya, nanti ada kesimpulan. Asar nanti saya ingin tidak telat. Asar telat lagi. Lah bertanya lagi, nanti berniat maghrib supaya tidak telat. Begitu seterusnya. Ada koreksi diri, introspeksi, muhasabah. Nah, itu satu. Jadi antara lain ciri Qaryah Thayyibah di situ itu apa? Masjid sebagai pusat kegiatan, ibadah termasuk ibadah sosial. Ono apa iki? Tensi darah, periksa gula darah gratis. Ada di masjid-masjid yang kalau saya ngisi pengajian itu kok nanti habis pengajian itu ada cek darah, Masya Allah. Nah, ini bagus artinya. Ada pelayanan sosial. Bagi daging karena penyembelihan kurban dekat di lingkungan masjid. Nah, artinya bagi daging juga di pusat ini di masjid. Zakat fitrah juga terkumpul di masjid. Masya Allah. Ini memfungsikan masjid sebagai tempat ibadah, baik ibadah ritual kepada Allah maupun ibadah sosial. Masya Allah. Nah, itu yang pertama. Ciri yang kedua, loro bae nggih. Tingkat pendidikannya maju. Tingkat pendidikannya maju di masyarakat itu. Majunya bagaimana ya? Pendidikan kuwi ana pendidikan formal, wonten sing non formal. Nah, maju iku ya pendidikannya yang diperoleh itu bisa mengantarkan kedekatan dia kepada Allah. Tapi kalau pendidikannya maju, wargane kuwi pinter-pinter, tapi masjidnya sepi. Nek salat jamaah, marai ono sing masyarakat iki pinter-pinter, tapi ning masjid kuwi sepi nek denge waya-waya salat. Kayak S1, S2 banyak di lingkungan itu, tapi kok nggak bisa mengantarkan dia ke masjid, maka itu berarti tidak memfungsikan yang pertama masjid sebagai pusat ibadah. Nah, urutan ini kan berturut-turut. Ketika dia tingkat pendidikannya sudah tinggi, sudah maju, tetapi tidak menempatkan masjid sebagai pusat ibadah, ya iki terdelit otomatis. Karena pendidikan yang manfaat itu sebenarnya adalah
pendidikan yang mampu membuat pemiliknya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan laisal alim man kasrotil hadis walakinal alim man kasrotil khosyah. Ibnu Mas'ud menyampaikan, bukan yang namanya orang alim itu yang banyak bicaranya, banyak ilmunya, ya, tapi yang namanya alim itu adalah yang banyak takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu tidak usah berkecil hati, sekalipun tidak sempat kuliah S2, ibu-ibu, bapak-bapak, ini ada tawaran kuliah S2 pendidikan di Universitas Muhammadiyah Surabaya, ya, membuka mahasiswa beasiswa. Nah, bisa lewat Ustadz Mokhlas, nah, yang ingin S2. Jadi ibu sekalipun tidak S2 jangan kecil nyali. Kecil nyali itu apa? Apa ya? Minder, tidak usah minder. Karena apa? Nilai alim yang sebenarnya adalah bagaimana tingkat ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendidikannya biasa saja, tapi ketika azan dikumandangkan bisa menggetarkan hati, bisa menggetarkan kaki, dudu getarane krono asam urat, tetapi melangkah untuk hadir, Masya Allah. Ini harapannya seperti itu. Nah, tidak usah panjang banyak yang saya sampaikan. Yang ini yang kaitannya dengan Qaryah Thayyibah harapan. Karena apa? Karena salah satu faktor yang bisa merontokkan, meluluhkan iman kita, lingkungan itu, lingkungan kita. Maka harapannya agar terbentuk Qaryah Thayyibah untuk bersama-sama menjaga keimanan warganya, menjaga keimanan kita sekalian. Nah, faktor eksternal yang kedua yang disebutkan dalam kitab Madhahir Dhafil Iman, Muhammad Shalih Al-Munajjid menyebutkan adalah al-ibtiadu anil qudwah as-sholihah. Jauh atau sepi dari qudwah as-sholihah, suri toladan yang solih. Di lingkungan itu tidak didapati ada suri toladan yang baik. Yang baik yang seperti apa? Suri toladan yang senantiasa ittiba dengan Rasulullah, yang menjalankan sunnah-sunnah Nabi, yang kuat di dalam ibadahnya, yang menjalin kemesraan dengan sesama hidupnya. Tidak didapati di situ. Marai jauh dari pimpinan-pimpinan ranting Aisyah utawa Muhammadiyah. Padahal di setiap mushola masjid itu biasanya ada orang yang menjadi pimpinan, baik pimpinan ranting maupun pimpinan cabang. Lah, kedudukan pimpinan-pimpinan inilah yang mengemban amanah sebagai sebagai uswah hasanah, sebagai uswah hasanah, sebagai suri toladan. Karena apa? Nilai dari masyarakat kepada pimpinan-pimpinan itu lebih daripada kepada orang yang biasa yang bukan pimpinan. Nah, ketika sama-sama mendengar adzan, pimpinan itu kemudian kok ada di beranda rumah, berkelakar, bercerita dengan keluarga, tidak tergerak hatinya untuk menghadiri. Oh, wipan pimpinan ranting, ketua kok seperti itu, apa maneh nyong sing cekirimin untuk jadi panduan, apalagi saya nyong biasa bae engko lah keri-keri tekoni misalnya ini. Ini yang kesalahan yang sama itu dinilai lebih berat daripada masyarakat itu sendiri. Maka pimpinan-pimpinan ini menjadi garda yang terdepan untuk menjadi qudwah as-sholihah, suri toladan. Harapannya seperti itu. Nah, di rumah siapa yang jadi qudwah as-sholihah? Ya orang tua. Orang tua, maksudnya orang tua, orang dewasa. Domane sampean urung pati tuwa, nggak ono sing wis tuwa nemen, ya berarti nyong urung, dudu. Ya yang berposisi sebagai ayah, sebagai ibu, ini maksudnya orang tua sebagai qudwah as-sholihah dari keluarga itu. Nah, simbah kan tua nemen, bek wis ora ring masjid. Lah karang plakune wis angel, sampean tiru. Tidak bisa.
Nah, tidak seperti itu. Qudwah as-sholihah di rumah. Nah, maka ketika ada waktu-waktu untuk ibadah, ketika ada waktu-waktu untuk sedekah, ya, anak-anak diberi contoh, diberi suri teladan yang baik. Nah, ini adalah fungsi sebagai qudwah as-sholihah. Ketika tidak ada perhatian tentang pelaksanaan syariat agama Allah ini, maka sudah barang tentu akan melemahkan iman di anggota keluarga itu sendiri, melemahkan iman. Lah mbok wong kuwi anakku kuwi wis duwe keluarga dhewe kok, wis mantu, omahe ya wis misah, apa perlu demutke nek wektu salat? Perlu. Nggih. Betapa Khalifah Umar Ibnul Khattab ketika mengingatkan anaknya Abdullah sudah nikah, istrinya cantik jelita. Pada hari-hari pertama, ya, ketika terdengar adzan, Khalifah lewat di depannya masih bercengkrama dengan harapan nanti menyusul. Ternyata setelah sampai di masjid, sholat sudah baris rapi, sudah selesai sholat, Khalifah melihat shaf demi shaf, tidak didapati Abdullah di salah satu shaf. Kemudian pulang, agak hampa. Begitu pulang dia lewat di depan rumahnya, tertutup pintunya, tapi terdengar masih kelakar Abdullah dan istrinya yang baru itu, yang cantik jelita. Diketuk pintunya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Setengah nitik, itu kan suara bapak. Dibuka pintunya. Innalillahi. Temenan, bapak sang khalifah. Bapak sang, sudah bergetar ini, Abdullah. Wahai Abdullah, ternyata istrimu yang cantik tidak mampu untuk mendorong kamu melaksanakan sholat berjamaah. Istrimu yang cantik itu tidak bisa menguatkan kamu untuk iqamatuddin. Ceraikan sekarang. Bagaimana itu? Manten baru. Ceraikan sekarang. Anggap dia sebagai wanita ajnabiyah, wanita biasa. Bagaimana nasibnya? Bagaimana perasaan Abdullah? Baru saja nikah. Itu karena apa? Karena perhatian ayah kepada anaknya sekalipun sudah menikah. Insya Allah. Nah, ini agar terus menjaga iman. Terus menjaga iman. Nah, itulah qudwah as-sholihah. Ayah ibu menjadi suri teladan. Qudwah as-sholihah. Nah, kemudian faktor intrinsik yang ketiga. Biasanya jam 7 nggih rampunge. Napa jam 6? Napa sakniki? Tak terus ke sekedhik nggih. Nah, faktor yang ketiga, yang keempat itu intrinsik. Itu kan tadi ekstrinsik. Jadi apa? Lingkungan, kemudian orang lain yang sebagai qudwah as-sholihah. Lingkungan yang mendukung Islami, kemudian qudwah sholihah dari lingkungan, dari eksternal, Sekarang dari internal. Yang pertama adalah al-ibtiadu an talabil ilmi syar'i wal infisal bi kitabis salaf wal kitabil imaniyah allati tahyil qalbi. Corong kampil mriki ya kuwi tiang-tiang ingkang sungkan ngaji, ngaten enteng kae cindek. Tiang-tiang ingkang sungkan ngaji. Al-ibtiadu an talabil ilmi syar'i wal infisal bi kitabis salaf wal kitabil imaniyah allati tahyil qalbi. Jauh al-ibtiadu an talabil ilmi syar'i. Jauh atau enggan, sungkan menuntut ilmu syariat. Nggih ngaji ngaten, sungkan ngaji. Wal infisal bi kitabis salaf.
dan terputus dari kitab-kitab para salaf, karena di majelis-majelis ilmu itu biasa disampaikan nasihat-nasihat dari para salaf as-sholih. Nah, wal infisal bi kitab salaf, karena sungkan ngaji terputus dari nasihat-nasihat para salaf, allati tahyil qalbi, yang akan menghidupkan hati, yang akan menghidupkan iman. Nah, jadi faktor ini sebagai faktor intrinsik, faktor dari dalam, sungkan ngaji. Prakteknya ketika jenengan sungkan tapi mangkat, ketika jenengan sungkan tapi ora mangkat, ya beda. Nggih, beda. Mangkat tapi sungkan nggih cok ono. Kelayu nggih cok ono. Nah, ono sing mangkat memang dari lubuk hati ingin ngaji, Masya Allah. Nah, ketika Bapak Ibu sudah hadir di sini saat ini jam 6 kurang 3 menit sekarang ya, peristiwa ini sudah terjadi sekarang, maka faham Ahlussunnah wal Jamaah, jenengan kula hadir sekarang ini di sini itu tertulis di kitab Allah yang nyata sebagai takdir Allah, Masya Allah. Takdir yang hasanat, takdir yang baik. Berapa banyak yang tidak bisa sempat hadir ke sini. Nah, tapi Bapak Ibu terpilih, ditakdirkan oleh Allah untuk bisa hadir di majelis ilmu, majelis zikir, sebuah nikmat yang luar biasa. Nah, karena apa? Karena faham Ahlussunnah wal Jamaah, sebagaimana dalam Kitabul Iman di awal kitab himpunan putusan majelis tarjih yang jilid pertama itu menyebutkan bahwa takdir Allah itu sesuatu yang sudah terjadi baru kita ketahui. Semua yang sudah terjadi itu takdir Allah. Dan ini bisa dilihat dari dua sudut, dua sisi. Dari segi kekuasaan Allah dan dari segi ikhtiari manusia. Dari segi kekuasaan Allah, bahwa semua yang terjadi termasuk kula panjenengan hadir ten mriki niku adalah sebuah ketentuan takdir dari Allah. Dari segi ikhtiari kula panjenengan ikut andil karena jenengan kula tadi sudah memiliki keinginan untuk hadir dan kita berikhtiar untuk ngambil sepeda, untuk ngambil motor, untuk jalan kaki, untuk menuju tempat ini. Masya Allah. Nah, ini dari segi ikhtiari. Hadirin rahimakumullah, ikhtiar manusia tidak bisa mengalahkan takdir. Ikhtiar ada di bawah takdir. Ketika ikhtiar jenengan sesuai dengan takdir dan ini adalah takdir yang hasanat, maka Masya Allah, Allah benar-benar memberikan kesempatan bagi kita untuk berbuat baik pada pagi ini yang pahalanya Masya Allah ada double track. Satu langkah jenengan dihapus salahnya, satu langkah dilipatkan pahala kebaikannya. Opora sakpori, kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih di bulan Ramadan, setiap hasanat kebaikan bi asri amsaliha 10 kali lipat ila sab'i mi'atin di'fin, sampai 700 kali lipat. Hingga ketika tadi ibu memasukkan 2.000 ke kaleng infak, bisa dihitung berapa? Minimal 10 kali, bisa sampai 700 kali. Lebih-lebih as-saum fa innahu li wa ana adzibih. Nah, illa saum, kecuali saum. Saum itu lebih istimewa. Karena saum itu adalah untukku, kata Allah, dan aku yang akan membuat perhitungan, yang akan berikan pahala. Masya Allah. Nah, ini kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga ibu bapak enggan hadir di majelis ilmu, enggan hadir di majelis zikir, ini bisa melemahkan iman. Maka di mana ranting Bapak Ibu ada pengajian, ada kajian, berikhtiar untuk hadir. Dan kalau biasa hadir, maka ketika dalam satu saat ada uzur, jenengan masih tercatat pahalanya
sebagaimana kehadiran teman-teman bapak dan ibu. Masya Allah. Tetapi nek dangdong ono kesempatan lego, yang kok sik kepingin anu kiye, kepingin leha-leha, kepingin lungguhan, ono sampean mangkat dhisik nyong titip, nyong ditalangi, orang ono udzur syar'i, orang ono halangan, tapi enggan sungkan, ya tidak tercatat sebagaimana teman-teman ibu bapak yang hadir. Tapi kalau melazimi biasa hadir, Masya Allah, ketika ada udzur maka tercatat sebagai kehadiran yang sempurna. Ini kelebihan dari Allah yang diberikan kepada kita sekalian. Nah, enggan ngaji, maka motivasi. Karena apa? Agar kita menjadi minimal ada kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban walam takun khamisan. Fal khamisu ya Hasan al-Basri wa qala al-mubtadi'. Nah, jadilah Anda orang yang berilmu. Berilmu. Tadi standar ilmunya apa? Khosyah. Standar ilmu yang manfaat, khosyah, bisa mengantarkan kedekatan kepada Allah. Au muta'aliman, atau murid yang belajar ilmu. Au mustami'an, yang mendengarkan ilmu. Au muhibban, atau yang senang dengan majelis ilmu, senang totok kuwi mending yang titip infak ora pak melu tapi yang titip mending seneng. Mending. Lah sing ora seneng ana majelis ilmu kok jeldor-jeldor nang jejere, jeldor-jeldor nang jejere. Alhamdulillah sini bagus ini lingkungannya sak pore. Nah, ada di lingkungan yang lain kuwi wis ngaji terus ana dar-dor. Ini kan berarti tidak senang. Nah, seneng totok itu wis mending. Wala takun khomisan, jangan jadi yang kelima. Imam Hasan al-Basri menyampaikan al-mubtadi', yaitu berbuat bid'ah, bodoh tapi seneng amal sing ora pas. Nyongko nek amal iki sunah, lah krana ndak mendapat pencerahan ilmu ya diterus-teruske. Sekalipun itu tidak disenangi. Contoh di kuburan Baqi sebelah Masjid Nabawi, di sebelah Masjid Nabawi ada kuburan Baqi, ada tulisan di situ bahasa Arab, konone bahasa Inggris. Ngene ana bahasa Indonesia, apa ora sak pore kuwi bahasane sampean nang kono. Nggih. Di sini tak baca yang bahasa Arab ora bisa, bahasa Inggris apa maneh, ya mosok sing bahasa Indonesia. Ternyata larangan ibu-ibu masuk ke kubur. Ternyata itu. Loh kok ditulis dengan bahasa Indonesia? Pemerintah Saudi ngerti, ibu-ibu Indonesia senang masuk kubur. Senang. Ziaratul kubur senang. Jadi ngerti. Malah ditulis di situ. Mek aja kakean menging askare. Askare kan sering menging itu wanita-wanita Indonesia. Beco jebule buta huruf. Tuas ditulis isih utuh akeh dompro ngebruk-ngebruk. Lah wong sepuh-sepuh sungkan macane. Lalu itu sudah dipampangkan di situ, dilarang. Nah, lu'ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala zawarat. Itu di kitab himpunan putusan majelis tarjih, kitab janazah. Nah, lu'ina, ngelaknati, tidak menyenangi Rasulullah terhadap zawarat. Wong wadok sing hobi ziarah. Wong wadok sing hobi ziarah. Asale ana iming-imingi ping 7 ziarah padha karo lunga kaji ibu-ibu ora sak pore kuwi. Nyuwun sewu. Ditiliki apa dikoreksi di endi ki sumber yo. Kenek bis. Nyuwun sewu kenek bis sing ngandhake. Sampeyan nek ziarah ping 7 kaya lunga kaji ya do kiyang ra. Do kiyang. Lah sing bapak-bapak do ziarah ora iki? Ora date. Diperintah lho jenengan diperintah malah ora. Sing bojone malah kon ziarah kleru.
diperintah berziarahlah kalian. Rasulullah menjelang akhir hayat hampir tiap malam ke kuburan Baqi. Karena apa? Untuk mengingat mati, litudzakirul maut. Sanes kados ibu-ibu lek ziarah menapa? Anake mendang payu. Ini tujuannya beda, ndak boleh. Nah, bapak-bapak itu diperintahkan untuk mengingat mati, ziarah boleh. Tapi tidak harus jauh ke Sunan Kalijogo atau ke apa kuwi? Sunan Kewali Songo sing nomor 11 ora. Lah sing nomor 1 lur tekan 9 wis dilakoni kabeh. Garek sing nomor 11. Aduh maneh, ndak harus jauh-jauh. Kuburan terdekat boleh, jenengane engko ya Pak digoreng kuburan terdekat kuwi. Nah, bapak-bapak ini diperintahkan. Nyong yo arang paling melune nek dongeng antar jenazah. Aneh maneh ibu-ibu sing nderekake iklan-iklan. Nah, nganggo tesma ireng, klambi ireng, kudung ireng, melu ngiring jenazah, Pak. Nah, apa ora ana pencerahan? Ora ana ngaji, ora ana pencerahan. Nah, Umi Atiyah mewakili sahabiyah. Rasulullah menyampaikan, nuhina anittibail janazah. Nglarang sapa nabi dateng ingsun para sahabiyah, dateng ibu-ibu, wadok-wadok, anittibail janazah, untuk mengiring jenazah dilarang. Ibu-ibu niku enggak boleh. Enggak boleh mengiring jenazah. Lah nyong sisan Pak Mule wong omahe kuwi jejer kono. Tambutane alasane kok kuwi. Tapi mek aja dadi fitnah ya, engko bae ra ngenteni nek wis rampung ngiringe kuwi ora samelu bareng wong lanang ngiring. Alasane ditegur kok kuwi. Lah nyong omahe kono bareng Pak Mule. Ya nggih Pak ora. Tapi bareng ngiring. Lah niki kan lu'ina anittibail janazah an Umi Atiyah. Ngaten. Nah, niki blandrang-blandrang. Jadi wau ketiga nggih, tolabul ilmi saking niki sregep tolabul ilmi, mugi-mugi saged menambah ilmu, mencerahkan, mangke menilai amal-amal yang disunahkan dan amal-amal yang tidak boleh dilakukan, sehingga kan nanti dengan kesadaran saged meningkatkan kualitas kehidupan kita karena ketaatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sing keempat, sing terakhir, jare jam 6:15 jare odo-odone nanggon surat. Nah, kurang 7 menit, mudah-mudahan tepat waktu. Eksternal yaitu al istighol bil mal wal aulad waz zaujah. Sibuk dengan harta, dengan bojo, dengan anak. Lah Abdullah tadi sibuk kan dengan istri yang baru. Nah, sibuk. Hingga melalaikan hadir di masjid sholat berjamaah. Nah ini istighol, kui sibuk bil mal dengan harta. Ngitung-ngitung banyaknya harta. Kekhawatiran ketika ditinggal, atau sibuk mencari harta sampai melalaikan kewajiban-kewajiban untuk hadir di masjid. Orang duit tapi ngeluru terus nganti kelalen ring masjid. Sing uang dong keluru-keluru ka duit kan padha bae. Mungkin hartane sithik tapi padha bae lalai. Nah sing mending sing sedengan. Jenengan sedengan nggih hartane, mugi-mugi ngoten nggih. Nah, cukup gue iki masyaallah. Nah, cukup gue infak, cukup gue santunan yatim. Nah, bil mal wa zaujah, istri, sibuk dengan istri, terus wal aulad, anak-anak. Nah, anak-anak kemudian istri kan di tafsir ku anfusakum wa ahlikum naro niku sahabat Ali menjelaskan addibu wa alimu auladukum wa azwajukum. Addibu wa alimu
wenehi pelajaran tentang adab, karakter, akhlak, dan wenehi ono pelajaran tentang ilmu eksak, ilmu sosial. Nah, jadi ada ilmu adab, ada ilmu hitung, ilmu eksak. Adibu wa alimu. Bojomu lan anakmu lan bojo-bojomu kuwi, anakmu lan bojo-bojomu, anak-anakmu lan bojo-bojomu. Nang kene bojone punjul ndek siji ya. Lah bojo-bojomu azwaj. Zauj, azwat, nggih. Dudu zauj tapi azwat, zauj, azwat. Bojo-bojomu. Ibu-ibu ora sami minder nyong ora pak nganjurke. Maksude ngaten kuwi. Siji be ngandhanane angel pamane nggih. Siji be ngandhanane angel. Nah, di dalam surat Munafikun itu ayat 9 Allah juga mengingatkan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Nggih. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum, jangan melalaikan kalian amwalukum, hartamu, wa auladukum, dan anak-anakmu an dzikrillah. Nah, mufasir menjelaskan al-muradu bidzikrillah ay as-shalawatul khamsu. Jadi mufasir menjelaskan tentang zikir kepada Allah di sini. Jadi jangan sampai melalaikan hartamu dan anak-anakmu dari sholat 5 waktu. Ini maksudnya mufasir menyampaikan seperti ini. Wa may yaf'al dzalika, sinten ingkang disibukkan dan melalaikan harta-hartanya dan anak-anaknya, humul khosirun, berarti mereka termasuk orang-orang yang rugi, orang yang rugi. Nah, maka Bapak Ibu, mari sekalipun Bapak Ibu juga hartanya berlimpah, anaknya juga banyak, tapi supaya istiqomah dalam perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya tidak melalaikannya. Harta yang amanah dari Allah, anak yang amanah dari Allah, agar kita rawat, kita jaga sebaik-baiknya, agar kita tetap di dalam istiqomah. Senantiasa kita berdoa dalam sholat, dalam Al-Fatihah minimal 17 kali. Kalau Ramadan ditambah 11, nanti ditambah ada duha, mungkin ada yang zuhur. Nah, ditambah sholat-sholat rawatib. Setiap rakaat ada ihdinas siratal mustaqim. Setiap Al-Fatihah ada ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus. Tunjukilah aku jalan yang lurus. Yang Islam pobi tapi sidik-sidik ngerti, iku menyangga. Mas, sampean kok bulan balen njaluk diduduhke dalan sing lempeng kuwi, apa sampean saiki nang dalan sing bengkong ya? Itu begitu. Lah sampean kuwi kok ndonga terus njaluk diduduhke dalan sing lempeng sing lurus kuwi, selama iki apa sampean nanggon sing dalan bengkong? Seperti itu. Marai ana kasus wong sing seneng anake mati nang gili tengah merdi, giline lempeng. Dek balik desa tekan pom bensin sekilo lempeng, Pak. Lah kuwi ana balapan nyekel gendul nang tengah. Sing siji dek wetan, sing siji dek kulon. Bareng mati kabeh. Wonge bombong karena mati di jalan yang lurus. Apa seperti itu maksudnya? Padha karo sing mau Islam pobi mati jalan yang lurus. Lah iki alhamdulillah jalane kaya sawah sing dipegawe, jadi orang nggo gawe balapan. Jarane rusak, orang nggo balapan. Nah, ternyata Ali As-Sabuni dalam ayatul Ahkam itu menjelaskan ihdinas siratal mustaqim, ay sabitna ya Allah ala sirati mustaqim. Ay sabitna ya Allah, yaitu mantapkan aku, kuatkan aku, tetapkan aku
ala siratil mustaqim, dalam Islam, dalam jalanmu yang lurus. Jadi minta dimantapkan, dikuatkan. Dutungang selama ini giline bengkong nang jaluk sing diduduke sing lempeng dudu. Asyirat al mustaqim. Tapi aisabitna, ihdina aisabitna, yaitu minta dimantapkan, dikuatkan. Bapak Ibu lan sederek, ada satu niki yang di luar ini tak tambahi. Kalih kula tanglet. Lah nek kaya kemiskinan, urusan ekonomi, kuwi bisa melemahkan iman napa mboten nggih? Urusan ekonomi. Nggih, bar nikah apa iki sumbangan-sumbangane wis entek, duwite entek, ngang terus pisah rapak. Cok ono. Cok ono. Betapa keagungan Qabil tu tazwijaha wa nikah li nafsi bidzalik, donge duwite sumbangan entek nggo tuku wedak ora nono, nggo tuku benges ora nono, nggo tuku alis wis entek. Ngang purek ngerti. Jaluk belek kiring wong ngomahe niki krana napa niku? Ekonomi. Maune tah nglamare tah numpak mobil, tapi Grab. Lah donge. Makane dicek. Nggih, dicek. Golek mantu dicek. Jenengan sing lanang apa sing wadok dicek. Ada teladan ini bagaimana Khalifah Umar Ibnul Khattab mau golek mantu. Khalifah Umar Ibnul Khattab mau menikahkan anaknya Asim mau digolek ke mantu. Nah, Khalifah Umar Ibn Khattab itu penguasa sering jalan malam-malam untuk ngontrol rakyatnya. Nanti satu malam dia dapati di waktu malam yang agak larut itu ada rumah kecil. Rumah kecil isinya seorang ibu dan seorang anak wanita. Nah, ada pembicaraan yang dari jauh agak kedengaran, lalu Umar bin Khattab al-Khalifah agak mendekat, tidak masuk karena pintunya juga sudah ditutup, hanya mendengarkan dari luar. Ternyata itu seorang ibu janda kemudian punya anak wanita. Nah, terus didengarkan ternyata itu adalah masih membicarakan tentang persiapan untuk barang dagangan besok, itu dagangan susu. Nah, ketika ibunya menyampaikan pada putrinya, wahai anakku, itu diberi air sedikit-sedikit, ditambahi air sedikit-sedikit. Lalu si anak ini tanya kepada ibunya, mengapa begitu ibu? Lah ibunya jawab, loh kan Khalifah tidak tahu. Padahal nang jaba ngrungokke. Khalifah tidak tahu. Oh iya ibu, Khalifah memang mungkin tidak tahu. Tapi Tuhannya Khalifah itu tahu, yaitu Allah. Begitu mendengar jawaban si anak wanita ini, Khalifah Umar Ibn Khattab terus bersegera pulang, memerintahkan kepada Asim untuk segera melamar anak itu, Karena apa? Karena dia adalah wanita solihah, Masya Allah. Ini begitu dapati istri yang solihah, Asim. Nah, Bapak Ibu, ternyata ekonomi itu tidak selamanya. Sekalipun ada kadal fakru ayyakuna kufron. Hampir-hampir kefakiran itu membawa kekufuran. Tetapi dalam sejarah tidak seperti itu juga. Betapa hidup yang sangat sederhana, kalau tidak boleh saya katakan serba kekurangan. Menantu penguasa saat itu Rasulullah, mantune sapa Ali rahimahullah, dan anaknya tercinta Fatimah itu hidup dalam kesulitan, kekurangan. Anaknya presiden kaya ngono nek saiki yo. Kok anaknya sampai kekurangan seperti itu. Sampai terekam pada satu riwayat, satu malam itu terekam pembicaraan, ngaten. Wahai Fatimah istriku, terasa pegal pundakku, dadaku sesak. Tadi siang banyak pesanan air dari rumah-rumah Yahudi. Jadi Ali itu mikul air
mengantarkan ke rumah-rumah yang membutuhkan, mikul air. Hingga ketika pesanannya akeh yo saya sengkleh ra. Malam itu terekam. Fatimah bagaimana? Wahai Ali, suamiku tercinta, lihat tanganku, lihat telapak tanganku, ini melepuh. Kenapa? Tadi seharian menumbuk gandum, buruh itu menumbuk gandum sampai tangannya melepuh. Nah, itu menunjukkan bahwa keluarga Ali itu dalam kesederhanaan, tapi dia kuat, dia sabar. Sampai-sampai disebutkan Fatimah itu anti sayyidatina min ahlil jannah. Engkau kelak akan menjadi penghulu bagi para wanita masuk ke surga. Masya Allah. Allahu a'lam bishawab. Ini Bapak Ibu, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan dan lebih 5 menit dari jadwal yang disampaikan saya ini menjadikan motivasi kita. Dengan kita tahu faktor-faktor yang melemahkan iman kita bisa membentengi diri untuk senantiasa menjaga iman dan memilih lingkungan yang terbaik, suka untuk hadir di majelis ilmu. Begitu ya. Mari kita akhiri dengan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdas syakirin, hamda yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa alaina ajmain. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dzamban ila ghafartah wala hamman ila farastah wala maridun ila safaitah wala aiban ila satartah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ila qadaitaha wa yasartaha sir umrona wasrah sudurona wahtim bisolihati a'malana wahtim bisolihati a'malana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban wa badanan sihatan baladan aminan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.